dikatakan oleh para ulama tentang masalah apa hukum membatalkan ibadah yang sudah dimulai. Misal takbiratul ihram, Allahu Akbar, di tengah sholat dibatalkan sholatnya. Apa hukumnya? Dijawab oleh para ulama ada dua kemungkinan membatalkan ibadah yang sudah dimulai. Yang pertama, apabila ibadahnya sholat atau ibadahnya fardu, wajib, seperti sholat duhur, asar, dan lain sebagainya, maka haram hukumnya membatalkannya kecuali kalau kondisi darurat atau ada pembatal. Haram hukumnya membatalkan ibadah yang wajib kecuali apabila kondisi darurat atau kalau ada pembatal. Kondisi darurat, misalnya tiba-tiba pingsan, otomatis batal sholat duhurnya. Atau ada pembatal, keluar angin, buang air kecil, buang air besar, dan semisalnya. Jelas, ya. Karena itu membatalkan wudhu, otomatis membatalkan sholatnya. Kondisi darurat misalnya, ketika di tengah sholat kemudian ada orang jatuh, kalau nggak ditolong dia mati, maka tolong bawa ke rumah sakit, sholatnya dibatalkan, tidak ada masalah. Karena gerakannya terlalu banyak, harus meninggalkan tempat. Batalkan sholat, kemudian sholat lagi di tempat yang lain, tidak masalah. Kondisi darurat membatalkan ibadah yang wajib boleh, atau ketika ada pembatal yang nyata. Kenapa hal ini haram? Pertama, karena hadis ini, Rasulullah melarang la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Amalan wajib hukum asalnya tidak boleh dibatalkan kecuali kondisi darurat atau ketika ada pembatal. Tidak hanya dalam sholat, puasa Ramadan yang wajib tidak boleh dibatalkan kecuali kalau ada pembatal. Apa pembatal puasa? Wanita misalnya tiba-tiba haid, ya, maka dia boleh membatalkannya. Atau kondisi darurat seperti misalnya disebutkan oleh para ulama, ada orang puasa, ya, sudah lemah, mau berbuka, mau maghrib, tiba-tiba ada orang tenggelam di laut. Tidak ada orang lain kecuali orang yang sedang puasa, yang sedang lemah ini. Dia harus menolong. Cuman masalahnya kalau dia menolong, kondisinya puasa dan sangat lemah, sudah mau maghrib, maka dia akan tenggelam karena dia sedang lemah. Di penghujung harinya, belum buka ini. Jadi kalau dia langsung menolong, dia yang tenggelam, akhirnya mati 2 orang. Pilihan yang kedua, dia minum seteguk atau beberapa gelas, kemudian menjadi kuat, kemudian bisa menolong menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kondisi yang pertama, dia tidak batalkan puasa, menolong orang tapi akhirnya dia yang mati. Dia batalkan puasa. Yang kedua, dia batalkan puasa, kemudian bisa menolong orang, menyelamatkan orang lain dan dirinya sendiri. Maka para ulama mengatakan kondisi seperti ini adalah darurat. Boleh dia berbuka, batalkan puasanya, lalu menolong orang yang tenggelam. Ini kondisi darurat, membatalkan puasa meskipun wajib. Jadi sekali lagi, kalau ibadah itu wajib dan sudah dimulai, maka haram membatalkannya kecuali kondisi darurat atau karena ada pembatalnya. Ya. Tiba-tiba sakit, pingsan. Taib. Yang kedua, apabila ibadah itu sunnah, maka makruh hukumnya kecuali kalau ada hajat alasan yang dibenarkan. Kalau ibadah itu sunnah, makruh untuk membatalkannya kecuali kalau ada hajat kebutuhan yang mendesaknya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah berpuasa sunnah, kemudian masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya tentang makanan, kemudian Rasulullah ingin mencicipi makanan, merasakan makanan yang enak, kemudian Rasulullah memakannya padahal beliau tadinya sudah berpuasa. Dibatalkan karena ada hajat yang mendesak dia, lapar, ya, dan puasanya adalah puasa sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau wajib tidak boleh.